Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan Waalaikumsalam. kali ini, kami calon guru penggerak angkatan 9 Kabupaten Pesisir Selatan, yaitu saya sendiri, Anggia Trisola dan rekan saya Ibu Kasmawarni akan mempraktikkan coaching dalam supervisi akademik, di mana nanti kami secara bergantian itu menjadi coach dan coachee sesuai dengan permasalahan yang kami alami. Nah, untuk pada praktik pertama ini, saya berperan sebagai coach dan Ibu Kasmawarni itu sebagai coachee. Nah, nanti sedangkan praktik berikutnya kami akan bertukar peran. Saya sebagai coachee-nya dan Ibu Kasmawarni sebagai coach-nya. Bisa kita mulai ya Bu ya? Aman jaringannya Bu? Jelas suaranya Bu Anggi. Oke, baik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ibu Kas. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh Bu Anggi. Bagaimana kabarnya Bu? Alhamdulillah sehat Bu Anggi. Saya berharap Bu Anggi juga dalam keadaan sehat pada malam hari ini. Alhamdulillah sehat Bu Kas. Oh iya, kemarin nih Bu Kas ingin berbincang-bincang atau bercakap-cakap dengan saya ya Bu. Kira-kira ada apa nih Bu Kas? Begini Bu Anggi, saya mempunyai permasalahan kelas saya gitu, yaitu saya mempunyai murid itu yang berperilaku kurang baik gitu. Ada anak laki-laki yang suka jahil atau usil atau mengganggu temannya, terutama yang perempuan. Kadang-kadang itu tiba-tiba langsung suka melempar pensil, penghapus gitu. Kadang-kadang juga langsung mematahkan itu penggaris milik temannya gitu. Nah, anak yang perempuan penggaris yang dipatahkan ini tadi otomatis nangis gitu. Nah, begitu masalahnya Ibu itu. Oh gitu ya Bu ya. Nah, jadi Bu Kas ini mempunyai permasalahan bahwa ada seorang murid yang usil ya Bu ya, suka jahil pada temannya, terlebih lagi pada siswa perempuan. Nah, sehingga anak yang perempuan tadi itu menangis. Begitu ya Bu ya? Benar sekali Bu Anggi. Nah, gini Bu, dari percakapan ataupun bincang-bincang kita malam ini nih Bu, kira-kira apa sih yang ingin Ibu Kas harapkan dari perbincangan kita malam ini Bu? Saya berharap dari percakapan ini, obrolan kita ini, saya ingin mendapatkan solusi. Bagaimana cara merubah perilaku anak laki-laki tersebut sehingga dia bisa berperilaku itu yang lebih baik, begitu Bu Anggi. Oh gitu. Nah, jadi berperilaku lebih baik lagi ya Bu. Maksudnya di sini tidak mengganggu teman, begitu, tidak usil dan juga tidak jahil pada temannya. Atau bisa juga kalau berperilaku baik itu misalnya saling tolong menolong, begitu ya Bu ya? Oh iya Bu Anggi, ini kan saya di kelas rendah ya Bu ya, di kelas 1 SD itu. Indikator baik atau menurut saya yaitu tidak mengganggu temannya. Kemudian saling membantu atau menolong temannya gitu. Kemudian rasa empati yang tinggi kepada temannya itu. Itu Bu indikator baik di kelas rendah menurut saya gitu. Kelas 1 gitu ya Bu ya. Oh gitu ya Bu ya. Nah, jadi yang saya tangkap dari pemaparan Ibu Kas tadi, bahwa indikator baik itu pada kelas rendah itu misalnya tidak mengganggu teman, misalnya saling tolong menolong,
punya empati atau peduli terhadap temannya. Begitu ya Bu Kas? Ya. Nah, kira-kira Bu Kas apa sih yang bisa Bu Kas lakukan gitu nah supaya bisa merubah perilaku anak tersebut, anak yang suka jahil tadi itu loh Bu, untuk memenuhi indikator baik menurut Ibu Kas tadi. Dan kira-kira apa yang bisa Ibu Kas lakukan ya? Baiklah Bu Anggi, terima kasih gitu ya. Pertama kali saya lakukan yaitu saya mungkin membuat kesepakatan kelas gitu, atau keyakinan kelas gitu kan. Sebelumnya saya jelaskan dulu gitu, apa yang dimaksud itu dengan keyakinan kelas atau kesepakatan kelas tadi. Nah, dari situ mereka mengungkap atau mengeluarkan ide atau gagasan mereka itu sendiri. Apa kesepakatan atau keyakinan kelas itu yang disepakati itu, misalnya yang dibuat. Jadi dengan demikian mereka membuat kesepakatan kelas, mereka sendiri yang membuat itu. Berarti mereka harus bertanggung jawab dengan apa yang telah disepakati atau yang telah diyakini. Itu Bu. Nah, itu yang pertama Bu ya. Kalau yang kedua yaitu mungkin dengan cara bermain peran itu kan, dengan memutar video. Nah, dari memutar video tadi mereka dapat mengetahui apa peran-peran yang baik, tokoh-tokoh yang baik, atau tokoh yang kurang baik, sehingga mereka menyadari ketika mereka berbuat yang salah atau berperilaku yang kurang baik, mereka mengetahui itu dampak atau akibat yang mereka peroleh ketika mereka berbuat suatu kesalahan. Itu yang saya lakukan Bu Anggi ya. Baik ya Bu ya, luar biasa sekali Bu Kas. Langkah yang akan Ibu Kas ambil ini mungkin saya rangkum di sini. Ada dua langkah yang Ibu ambil ya Bu Kas. Yang pertama tadi saya menangkap bahwasanya Ibu Kas itu akan membuat kesepakatan kelas gitu ya, di mana bersumber dari keyakinan-keyakinan kelas yang akan disepakati bersama gitu nah, supaya nanti lebih bertanggung jawab siswanya. Nah, kemudian indikatornya itu bisa juga dengan rukun atau disiplin. Nah, seperti itu ya Bu ya. Kemudian kalau untuk langkah yang kedua itu tadi Bu Kas saya menangkap dia memberikan peran gitu ya Bu ya, atau model melalui video, memutarkan video dan juga anak-anak nanti akan bermain peran dengan tokoh yang baik ataupun tokoh-tokoh yang kurang baik gitu. Nah nanti mungkin dari situ ya Bu ya, dia bisa sedikit banyak akan merubah perilaku anak didik tersebut. Nah, untuk mencontoh yang baik-baik saja. Seperti itu ya Bu Kas? Iya, ya Bu ya Bu Anggi. Jadi nanti itu bisa menimbulkan budaya positif gitu ya untuk murid itu ya. Nah, oh ya, betul sekali Bu. Dengan kita melakukan kegiatan kesepakatan kelas tadi dan ataupun keyakinan kelas tadi, maupun dengan bermain peran, itu tujuannya nanti itu akan membentuk budaya positif di kelas ya Bu Kas. Seperti itu. Nah tadi ada dari rencana aksi yang Ibu ataupun langkah-langkah tadi Bu, kira-kira ya Bu ya, kapan bisa dilaksanakan dengan segera dari dua rencana tersebut tadi Bu Kas? Ada dua nih, kapan dilaksanakan rencananya gitu nah, rencana aksinya tadi itu Bu Kas? Oh ya, begitu ya Bu. Ya. Dari dua langkah tersebut, untuk yang pertama sekali mungkin yang saya lakukan yaitu ya
itu pertama adalah membuat kesepakatan kelas gitu ya Bu ya. Nah, itu yang pertama yang saya laksanakan rencananya dalam waktu dekat ini. Gitu, Bu. Oh gitu ya Bu. Nanti baru yang pertama Ibu akan melakukan kesepakatan kelas, membuat kesepakatan kelas. Dan nanti setelah itu baru Ibu akan Ibu kas memutar video tadi ya Bu ya. Iya, betul sekali Bu Anggi ya. Mungkin setelah itu memutar video, kemudian juga melakukan bermain peran gitu Bu Anggi ya. Oh iya, oke Bu. Nah gini Bu, sebagai bentuk komitmen tanggung jawab ini Bu, katanya tadi dalam waktu dekat akan membuat kesepakatan kelas. Kira-kira ini Bu, kapan waktu Ibu Kas tentukan untuk membuat kesempatan kelas sesegera mungkin? Kira-kira kapan nih Bu? Gimana? Oh ya Bu Anggi ya, kira-kira memang ini sudah ya Bu ya, anaknya ini memang sudah agak lama melakukan perilaku yang kurang baik ini. Jadi saya sebagai guru harus segera membuat atau mencarikan solusi gitu ya. Bagaimana agar anak ini segera atau secepatnya itu melakukan perubahan perilaku anak tersebut supaya menjadi lebih baik gitu. Insya Allah besok sudah saya laksanakan untuk membuat kesepakatan kelas ini itu Bu ya. Oke, luar biasa sekali Bu Kas. Jadi langsung besok Bu ya untuk menerapkan dan mengimplementasikan bagaimana cara membuat kesempatan kelas. Seperti itu ya Bu ya? Iya Bu, ya. Nah gini Bu, dari awal sampai akhir tadi Bu, kalau bisa saya simpulkan bahwasannya Ibu Kas ini mengambil dua langkah untuk mengambil dua langkah. Yang pertama, langkah pertama tadi membuat kesempatan kelas dan memutarkan video untuk peserta didiknya ya Bu Kas. Nah gini Bu Kas, kira-kira dari percakapan kita ini Bu Kas, Ibu Kas mendapatkan apa dari percakapan kita malam ini? Apa yang Ibu dapatkan dari percakapan kita malam ini Bu Kas? Oh ya Bu Anggi ya, terima kasih sebelumnya ya Bu ya. Mungkin dari percakapan kita ini saya mendapatkan solusi gitu ya. Bagaimana cara saya menghadapi anak didik saya gitu atau murid saya berperilaku kurang baik itu ya. Bu ya. Saya juga menjadi tahu itu dan mengerti langkah-langkah apa itu yang harus saya lakukan dalam menghadapi murid yang berperilaku kurang baik itu. Terima kasih Bu Anggi. Obrolan kita ini kita malam ini sangat bermanfaat sekali untuk saya itu Bu ya. Iya Bu, karena Ibu luar biasa sekali Bu. Nanti setelah ini Bu Kas akan membuat kesempatan kelas, kemudian terus memutarkan video-video tadi itu bermain peran. Baik Bu, nanti kita beberapa pekan lagi akan berbincang-bincang ataupun mengobrol lagi Bu mengenai murid Bu Kas tadi Bu. Apakah terdapat perubahan ke arah yang lebih baik dari yang kita harapkan bersama dan menjadi perubahan yang lebih baik lagi dan juga memenuhi indikator baik menurut Ibu Kas. Begitu Bu Kas ya. Nanti kita harap kita bisa ngobrol lagi ya Bu ya. Iya Bu Anggi. Ya betul sekali. Terima kasih untuk obrolan kita malam ini Bu. Ibu sudah mau bercerita, curhat sama saya mengenai permasalahan Ibu. Mungkin kita akan bertemu lagi untuk obrolan berikutnya ya Bu ya. Terima kasih Bu Kas. Saya ucapkan selamat malam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Kas. Iya, selamat malam Bu Anggi. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
selanjutnya kita berganti peran ya Bu Anggi ya. Oke. Ya saya Kasmawarni itu sebagai coach, sedangkan Bu Anggi Trisola itu sebagai coach itu ya. Baiklah, bisa dimulai Bu. Oke, baik Bu, kita mulai aja Bu. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabarnya Bu Anggi? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah baik Ibu. Ibu apa kabar? Dan saya harap Ibu juga dalam keadaan baik ya Bu ya. Alhamdulillah baik Bu Anggi ya, kabar saya baik. Baiklah Bu Anggi, dengar-dengar Ibu Anggi ada yang ingin disampaikan gitu ya, atau diceritakan apa begitu Bu Anggi? Betul Bu, di sini ada sesuatu yang ingin saya ceritakan dan sampaikan Bu Kas. Oke Bu Anggi, tapi sepertinya kita nggak banyak waktu ya Bu ya. Mungkin cukup 15 menit sampai 20 menit saja itu untuk ngobrol-ngobrol itu ya Bu Anggi. Kemudian lalu apa yang ingin Ibu sampaikan Bu Anggi? Begini Bu Kas, itu terkait dengan rekan guru di sekolah saya. Saya perhatikan dari tahun ke tahun ini Bu Kas, tidak ada perubahan, baik menyampaikan materi pembelajaran yang masih konvensional saja gitu. Ceramah lagi. Padahal kan kita ketahui bersama ya Bu ya, perkembangan zaman itu semakin canggih, semakin maju. Kemudian teknologi pembelajaran juga semakin pesat. Tapi kok guru-guru di sekolah saya itu loh Bu, itu tidak mau terjadi perubahan. Masih saja mengandalkan metode konvensional saja Bu, metode ceramah gitu. Sehingga pembelajaran di sekolah itu kurang bervariatif Bu, seperti itu Bu. Oke Bu Anggi, kalau saya garis bawahi ya Bu ya, berarti permasalahan Ibu ini alami adalah itu tentang apa ya, tentang pembelajaran ya dari rekan-rekan guru ini kurang bervariatif begitu ya Bu ya. Ya Bu, pembelajaran yang kurang bervariatif, media dan model-model yang digunakan oleh guru-gurunya pun masih menggunakan gaya lama Bu, gaya konvensional gitu. Ceramah lagi. Seperti itu Bu. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa nih yang ingin Ibu Anggi dapatkan gitu? Begini Bu, dari percakapan kita malam ini ya Bu ya, saya ingin mendapatkan solusi dari permasalahan saya tadi Bu, sehingga adanya perubahan di sekolah gitu Bu, khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran, sehingga pembelajarannya bervariatif Bu, seperti itu. Oke Bu Anggi, jadi Bu Anggi harapannya ini ada perubahan ya Bu ya. Iya, Kira-kira apa ya, perubahan apa yang Bu Anggi inginkan gitu, atau yang ingin Bu Anggi dapatkan gitu? Oh iya Bu, saya ingin adanya perubahan, misalnya dalam hal penyampaian metodenya, kemudian modelnya, ataupun media pembelajaran yang lebih bervariatif. Nah, misalnya saja ya Bu ya, menggunakan berbagai aplikasi seperti Kusis loh Bu, yang sering dipakaikan oleh sekolah-sekolah lain itu loh Bu gitu. Nah, yang marak digunakan sekarang itu loh Bu. Nah, kemudian atau sekedar membuat slide PowerPoint gitu loh Bu, itu sudah lebih baik sebenarnya Bu, daripada hanya mengandalkan metode ceramah gitu ya Bu ya, tanpa ada media apapun. Jadi supaya lebih bervariatif aja gitu Bu dalam pembelajaran, sehingga nanti anak itu tidak bosan loh Bu dalam pembelajaran. Seperti itu loh Bu yang saya mau. Ya. Dari yang Ibu sampaikan tadi, pembelajaran dengan menggunakan bervariasi, baik itu metode gitu ya Bu ya,
model ataupun media itu kan. Nah, itu kondisi yang ideal ya Bu ya. Ya. Dan itu berada di level 10 ya Bu. Ya. Kira-kira di sekolah Bu Anggi sekarang ini berada di level berapa ya? Gini Bu, kalau kita levelkan dari angka 1 sampai 10 ya Bu ya, mungkin kira-kira sepertinya kalau sekolah saya itu berada di level 5 ya Bu ya. Karena kenapa Bu? Karena di sekolah saya itu loh Bu, guru-gurunya banyak guru senior gitu. Nah, dan tidak mau mengupgrade ilmu. Dia suka berada di zona nyaman. Nah, kalau guru-guru muda itu tidak ada Bu gitu. Nah, bukan tidak ada berapa orang ya Bu ya, pokoknya sedikit, yang lebih banyak itu guru-guru senior gitu. Nah, yang mau pensiun gitu loh Bu. Nah, kalau untuk level lebih tinggi itu sepertinya agak lebih sulit loh Bu gitu. Nah, oke Bu, di level 5 ya Bu. Kira-kira kalau bisa ditingkatkan agar terlihat adanya perubahan dari pembelajaran yang lebih bervariatif lagi di sekolah Bu Anggi gitu. Apa yang bisa ditingkatkan ya Bu? Mungkin kalau untuk levelnya kalau bisa ditingkatkan bisa menjadi level dari 5 bisa menjadi angka 7 loh Bu. Angka 7 lah Bu gitu. Karena apa? Kalau untuk level yang lebih tinggi lewat dari angka 7 itu sepertinya agak sulit loh Bu. Karena apa tadi? Karena mengingat guru-guru tadi loh, bukan banyak guru-guru senior gitu. Nah Bu, seperti itu. Oke Bu, kira-kira usaha apa nih Bu yang bisa dilakukan untuk menciptakan adanya perubahan tersebut Bu Anggi? Jujur sih Bu, sebenarnya saya masih memikirkannya loh Bu. Apa rencana atau tindakan yang bisa dilakukan gitu nah untuk diperbuat. Tapi mungkin bisa ya semacam kegiatan mentoring gitu nah, atau seperti pendampingan individu antara saya dengan guru-guru nanti, atau secara face to face gitu loh Bu. Tapi bergantian seperti itu loh Bu. Oke Bu, untuk mentoring ya nanti Ya. Ibu akan merencanakan ya dengan mentoring atau pendampingan ya Bu. Iya. Kira-kira selain itu ada tidak strategi yang mungkin itu pernah Ibu Anggi terapkan gitu dan teman-teman nyaman gitu dengan penyampaiannya gitu? Gimana ya Bu ya? Mungkin kalau nanti seandainya bukan dengan mentoring, saya akan coba nanti konsultasikan dulu dengan kepala sekolah atau wakil kepala atau wakil kurikulum juga untuk membuat semacam kegiatan pelatihan atau kegiatan workshop. Nah, tujuannya nanti itu untuk peningkatan kompetensi guru khususnya dalam hal penyampaian materi pembelajaran menggunakan media atau media pembelajaran yang lebih bervariatif atau model-model yang pembelajaran yang lebih bervariatif seperti itu Bu. Oke, berarti Bu Anggi ini sudah pengen merencanakan itu tentang mentoring, pendampingan atau pelatihan workshop ya? Iya. Nah, dari ketiganya tersebut, kira-kira Bu Anggi saat ini lebih nyaman atau lebih cepat terrealisasinya itu yang mana ya? Sepertinya ya Bu ya mentoring ya Bu. Karena kalau untuk pelatihan ataupun workshop itu perlu persiapan yang matang gitu nah. Terus waktu juga yang tidak sebentar, kemudian biaya juga, dan juga harus mencari narasumber itu yang benar-benar kompeten gitu nah Bu. Jadi mungkin kalau untuk saat ini saya lebih nyaman dilakukan untuk kegiatan mentoring
itu loh Bu, tapi face to face gitu. Oh, iya ya. Oke, mentoring ya Bu. Mm-mm. Kegiatan mentoring ini kira-kira Bu Anggi ini memerlukan support atau memerlukan bantuan siapa ya? Mungkin nanti Bu saya akan minta bantuan teman rekan sejawat saya Bu. Karena apa namanya Bu, dan juga memang apa namanya yang karena tadi itu kan ada guru muda ya Bu, karena dia lumayan lebih ahli lah daripada guru-guru senior mengenai IT gitu kan. Dan dia mungkin juga pernah menggunakan apa namanya media pembelajaran yang lebih bervariasi tadi, yang lebih bervariatif, karena dia lebih guru muda itu loh Bu. Nah misalnya nanti itu sih Bu, saya kira-kira mungkin minta bantuan kepada Ibu Yulia, nama Ibu tuh loh Bu, gitu. Oh, oke. Berarti Bu Anggi inginnya melakukan mentoring ini dengan cara berkolaborasi dengan rekan sejawat ya Bu. Iya. Kira-kira nih Bu Anggi mau direalisasikan kegiatan mentoringnya ya Bu? Iya Bu, insya Allah itu secepatnya loh Bu gitu. Nah mungkin minggu depan Bu, insya Allah saya juga akan melakukan dan mencoba berkoordinasi dulu Bu, karena kan kita berkolaborasi Bu dengan rekan sekolah tadi kan Bu. Nah kemudian saya juga untuk mencoba melakukan mentoring dengan berkolaborasi dengan teman sejawat tadi gitu. Iya, baik Bu, semangat. Kira-kira dari percakapan kita hari ini apa yang Ibu Anggi dapatkan gitu? Mungkin Ibu dari percakapan kita hari ini dan malam ini loh Bu, yang saya dapatkan itu mendapatkan gambaran bagaimana cara untuk membuat perubahan di sekolah. Salah satunya biar pembelajaran bervariasi. Ada tadi beberapa cara ingin saya tawarkan, cuman saya lebih kepada mentoring gitu, lebih kepada mentoring karena itu bisa cepat direalisasikan gitu. Nanti kegiatan mentoring ini juga itu akan dibantu oleh teman rekan sejawat saya tadi Bu, karena dia agak lebih ahli lah dari teman-teman yang lain karena dia tadi masih muda gitu Bu. Seperti itu. Maaf Bu, suaranya loh Bu. Apa Bu suaranya? Ayah. Alhamdulillah ya Bu Anggi ya. Berarti Bu Anggi sudah dapat gambaran ya untuk bagaimana itu menciptakan adanya perubahan pembelajaran itu yang lebih bervariatif gitu. Ya oke Bu Anggi, saya tunggu nanti ya kabar Bu Anggi setelah melakukan mentoring gitu. Dan untuk mendengar cerita-cerita lagi itu dari Bu Anggi. Mungkin percakapan kita hari ini kita cukupkan sampai di sini ya Bu. Semoga rencana-rencana Bu Anggi untuk mentoring berkolaborasi itu dengan temannya bisa berjalan dengan baik ya Bu ya. Iya Bu, terima kasih banyak ya Bu ya. Ibu sudah mau meluangkan waktunya, sudah mau mendengarkan cerita saya, berbincang-bincang dengan saya. Mudah-mudahan Bu, apa yang nanti saya lakukan, saya rencanakan tadi itu loh Bu, itu bisa bermanfaat untuk membawa perubahan di sekolah saya gitu kan. Tadi kan Ibu saya kan ada 3 rencana aksi tadi loh Bu. Cuman lebih yang saya ingin saya
realisasikan dalam waktu dekat ini kan Bu, mentoring gitu. Nah, karena untuk workshop dan pelatihan itu kan Bu butuh waktu, butuh biaya juga ya Bu ya. Nah, semoga nanti dengan kegiatan mentoring ini ya Bu ya, itu akan bisa membawa perubahan kepada guru-guru saya sehingga pembelajarannya lebih bervariatif lagi dan sehingga anak itu lebih bersemangat untuk sekolah dan tidak bosan ya Bu ya gitu. Nah, karena kalau pembelajaran yang konvensional itu Bu, kita tidak bisa pungkiri loh Bu bahwa itu kita bosan gitu, ngantuk karena ceramah lagi bercerita. Nah, kalau kita menggunakan media model pembelajaran yang bervariasi, anak itu semangat bergembira. Nah, dengan waktu yang lama, bisa dikatakan 2 jam, 3 jam pelajaran itu tidak terasa Bu kalau kita menggunakan pelajaran yang bervariatif gitu ya Bu. Sekali lagi Bu, terima kasih ya Bu ya. Iya Bu Anggi ya, sama-sama ya Bu ya. Tetap semangat Bu Anggi. Iya Bu, terima kasih Bu. Ya, semoga kita dapat berjumpa lagi di lain waktu ya Bu Anggi ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Bu Anggi. Waalaikumsalam Ibu, selamat malam. Selamat malam.